Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman hari ini diambil dari Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, "Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks kita tidak disebutkan siapa nama malaikat yang membawa ini dan kemudian mengatakan hal yang demikian. Ketika Yesus Kristus lahir, malaikat-malaikat itu disebut namanya siapa. Tetapi dalam hal ini, nama mereka tidak disebutkan. Dan ini ingin berkata kepada kita, yang menjadi fokus utama bagi kita bukan malaikat ini, tetapi pesan yang ia sampaikan. Bahwasanya pesan ini ternyata harus kita teruskan, bahwa Dia yang adalah Dia pada akhirnya akan menghakimi seluruh ciptaannya. Orang-orang yang menyembah dari apa yang diciptakan Tuhan, maka mereka akan dihukum. Kita tidak boleh menyembah malaikat. Malaikat itu adalah pelayan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Malaikat adalah ciptaan Tuhan. Siapa yang kita harus sembah? Yang kita harus sembah adalah Allah, Sang Pencipta. Dikatakan dalam teks ini bahwa Dialah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Sehingga sikap kita kepada Dia yang menciptakan itu adalah takut dan muliakanlah Dia. Apa yang saudara takutkan? Saudara hanya takut dengan apa yang saudara makan dan apa yang saudara minum. Itu mengapa ketakutan itu ternyata mendorong seseorang bahkan tega melakukan hal yang tidak beres. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, kita pasti akan menjaga sikap kita akan menjaga apa yang kita akan kerjakan. Kita pasti akan menjadi orang yang beres. Karena kita memiliki landasan-landasan yang jelas, yang bersifat normatif, yang tidak akan membuat kita menyimpang, tetapi kita akan menjadi pribadi yang tertuju hanya kepada Allah. Dan kemudian dikatakan, muliakanlah Dia. Malaikat tidak menerima kemuliaan, tetapi malaikatlah yang berkata terlebih dahulu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera bagi umat manusia. Malaikatlah yang berseru ketika Yesus Kristus telah lahir di Bethlehem. Sekarang kita kemudian mendapatkan pesan yang kedua, bahwa kita tidak boleh lalai dengan apa yang telah dikatakan ini. Kita harus memuliakan Allah. Itu bersifat objektif. Saudara harus memuliakan Allah. Saudara tidak boleh menyimpang dari sana. Hendaklah seluruh yang saudara kerjakan adalah bagian untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau mengingatkan kami lewat para hamba-Mu, malaikat yang berkata kepada Yohanes supaya dia menuliskannya dan kami memahami
apa maksud Tuhan, apa yang akan terjadi. Bapa, biarlah kami memiliki rasa takut yang sungguh-sungguh kepadamu, bukan rasa takut yang main-main, tetapi rasa takut yang totalitas. Dan kami sungguh-sungguh memuliakanmu lewat hal apa yang kami miliki, dan kami mengembalikannya untuk memuliakan Bapa. Terpuji Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.